satu tugas mulia, ya kita harus siap apapun konsekuensinya. Tapi ingat bahwa niat yang kita lakukan, apa yang kita pasti niatnya kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat Aceh. Secara ekonomi, masyarakat di sana Bang, untuk mencari nafkah 70.000 sehari aja, jangankan kita bilang UMP yang terlalu besar Bang, sulit. Tapi di Aceh, mohon maaf Bang, orang nggak ada uang bisa minum kopi. Jika ditanya apa yang Bang Muslim lakukan periode pertama, kedua, ketiga, saya bisa buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia kebebasan bersuara dan berpikir. Buka telinga Anda, buka mata Anda, karena kita akan merambah dunia baru bersama saya Darwin Eng di DE Podcast Beyond the Limits. Oke, kawan-kawan semua, di tengah kita sudah bergabung salah seorang mentor para pemuda dan juga salah satu tokoh kebanggaan Aceh Timur, yaitu Bang Muslim SHI. Selamat datang Bang. Terima kasih Bung Darwin. Oke. Seperti yang kita tahu, seorang tokoh yang selama ini terus membawa perubahan di 3 periode kepemimpinan beliau di DPR RI, dari periode 2009 sampai 2014 sampai saat ini. Dan kemungkinan insya Allah di periode selanjutnya beliau juga akan mengambil tempat yang sama untuk berbakti kepada bangsa dan negara, khususnya Aceh dan Aceh Timur tercinta. Di depan kita adalah seorang tokoh pemuda yang sangat fenomenal, yang mungkin bisa menjadi salah satu pusat perhatian bagaimana seorang pemuda itu harus bergerak, terus berjalan, terus berjuang agar bisa menjadi khairun nas anfa'ulin nas untuk bangsa dan negara. Tokoh pemuda yang bertempat tanggal lahir di Alukumba 1 Maret 1971. Beliau sekarang bertempat tinggal di Jakarta karena beliau bertugas di Jakarta, dan beliau terus warawiri di Aceh, di tempat pemilihan beliau dulu Dapil 2 Bang ya. Persis, Dapil 2, sekarang masih Dapil 2. Sudah 3 periode Dapil 2 terus Bang. Amin, amin. Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat terus insya Allah bergulir Bang. Amin, amin, amin. Oke. Beliau sekarang menempati posisi yang banyak diidamkan oleh pemuda, yaitu menjadi salah satu pemimpin atau pimpinan ketua partai daerah provinsi, ketua DPD Bang ya? DPD Demokrat Aceh. Periode 2021-2026. Panjang. Seorang putra yang selalu bangga dengan pemuda, beliau juga sempat menjadi Sekjen Satma PP Pusat Bang ya? Iya, Sekjen Nasional Satma Pemuda Pancasila di pusat. 2002-2008 Bang. Sampai 2002 periode. Itu saya masih SMA tuh Bang. Belum sempat bergabung dengan Satma. Belum sempat jadi ketua Satma nanti diajak. Insya Allah Bang. Gitu. Amin, amin, untuk amin. pemuda Bang. Amin, Oke. amin, amin. Beliau seperti yang kita tahu, nggak perlu kita kupas terlalu dalam lagi biografi beliau, karena beliau bukan sosok yang menutupi apa yang beliau miliki. Beliau terus bekerja, dan beliau terus membuka diri kepada umum apa yang beliau pikirkan dan apa yang beliau lakukan. Ini semua untuk bangsa dan negara Bang. Siap. Luar biasa Bang. Oke. Sosok yang selama ini udah sempat beberapa kali Darwin coba komunikasi. Ya. Ini kapan nih Bang Muslim nih ke Aceh? Karena jarang, dan bahkan untuk periode perjuangan bangsa sekarang Bang, udah sulit kita menemukan sosok yang bisa menjadi pionir pembawa perubahan. Amin, amin, untuk amin. generasi seterusnya Bang. Siap. Jadi kancah Abang selama ini itu terus diidamkan oleh pemuda nih Bang. Betul. Tapi di usia sekarang mungkin Abang udah bisa di tengah-tengah nih Bang. Tengah-tengah. Antara pemuda dan di atasnya. Iya. Selama Abang memimpin partai nih Bang, Ya. apa yang membuat atau mendorong Abang untuk maju sebagai salah satu kandidat ketua partai DPD Demokrat Aceh Bang?
Padahal abang kan pada masa ini kan sudah mendapatkan suatu jabatan kepemimpinan yang jarang sekali orang temukan, bang. 3 periode loh, bang. Betul. 3 periode kepercayaan masyarakat terus menerus bergulir ke abang nih. Betul, tapi abang coba menyongsong hal baru lagi dengan menjadi ketua partai. Apa nih, bang? Motivasi abang untuk hal itu? Oke, terima kasih Bung Darwin ya. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu berkaitan dengan partai ini, saya pikir ini salah satu jalan. Ya kan, menuju satu tujuan. Tentu tujuan yang mulia. Kita tahu betul yang namanya jabatan politik itu pasti jalurnya kan partai politik. Tentu hari ini atau sebelumnya kan saya juga pengurus harian di DPP Partai Demokrat mendampingi Mas Ahaye. Kebetulan karena kondisi Demokrat kemarin itu di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Nova Iriansah, karena beliau begitu padat, begitu sibuk mengurusin Aceh, jadi sehingga partai beliau mungkin kurang maksimal ketika itu. Akhirnya oleh partai saya disuruh pulang ke Aceh untuk melanjutkan tugas-tugas saya untuk memimpin partai. Walaupun udah sering di Aceh ya, bang ya? Iya, artinya saya kan di Aceh selama ini kan bekerja tentu buat masyarakat Aceh. Nah, karena saya terpilih 2 periode kan di Dapil Aceh 2. Aceh 2. Dapil Aceh 2 adalah dapil yang diwakili 8 kabupaten. Yang mulai Aceh Tamiang, kemudian Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lok Semawe, Biren, Aceh Tengah, dan Benar Meriah. Namun demikian, ketika saya hari ini diberikan amanah menjadi ketua partai kan tentu beban saya kan tambah banyak. Karena yang saya pikirkan ini kan 23 kabupaten kota. Bang. Tentu ya saya bersyukur dengan amanah yang diberikan, tentu saya harus memberikan yang terbaik, harus bekerja yang terbaik. Tentu partai politik ini sebagai sarana untuk kita berbuat yang terbaik buat kepentingan masyarakat Aceh. Capek, bang. Posisi gini, bang. Abang sudah mampu, sudah mampu menjadi pionir perubahan di anggota dewan, bang, DPR RI. Yang tugasnya mungkin nggak semua orang mau, bang. Nggak semua orang mau. Kalau kita berbicara sanggup, mungkin ada beberapa. Tapi nggak semua orang mau, bang. Di saat berpikir untuk Aceh dengan hal yang udah abang lakukan, apa abang nggak ngerasa capek, nggak lelah tuh, bang? Warawiri waktu memang, abang habis. Sebenarnya istilah lelah kan tidak ada. Karena itu amanah dan tanggung jawab, harus diniatkan ibadah. Bismillah. Bismillah. Karena buat saya itu jabatan itu kan titipan Allah. Jabatan itu amanah. Jadi harus dinikmati. Nah, kenapa? Karena ketika kita niatkan ibadah dan itu adalah satu tugas mulia, ya kita harus siap apapun konsekuensinya. Tapi ingat bahwa niat yang kita lakukan, apa yang kita pasti niatnya kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat Aceh. Sudah ya terbukti. Kan? Kalau abang sudah terbukti ini kepercayaan masyarakat ya 3 periode bukan hal yang amin kan. Yang kedua tentu setelah kita menjadi ketua partai kan ada tugas yang diamanahkan oleh partai, oleh Ketum Ahaye ya kan. Bagaimana melakukan konsolidasi partai, membentuk di tingkat kabupaten kota, di tingkat kecamatan, di tingkat gampong, tentu semua harus dilakukan dengan bagus, pendataan dengan bagus, koordinasi harus bagus, supaya Partai Demokrat 2024 nanti insya Allah bisa jadi partai pemenang di Aceh. Insya Allah, bang. Kalau sosok di Demokrat seperti abang, kayaknya nggak sulit hal itu, bang. Tantangan, bang, di saat abang menjadi salah satu ketua provinsi DPD dan abang juga bergelut di nasional. Sebagai DPR RI yang sekarang kita tahu sendiri masalah Aceh kan terlalu rumit, bang. Tantangan apa abang nggak memikirkan tantangan di depan ini terlalu besar? Akan ada risiko-risiko yang abang tanggung gitu? Atau memang abang udah mempersiapkan diri untuk hal itu, bang? Ya memang kalau kita mau jujur, semua jabatan kan tentu ada konsekuensi, ada risiko. Ketika suatu jabatan yang kita ambil, ya kita harus siap menerima risiko. Yang penting risiko ini kan semuanya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, ya kan? Ini menjadi tantangan buat saya bahwa siapapun yang akan menjadi pemimpin di negeri ini pada saat ini tentu jalurnya ya partai politik. Apakah beliau mau jadi gubernur, bupati, bahkan presiden kan? Jadi ya mudah-mudahan kita doakan Demokrat di 2024 nih sesuai target kita. Hari ini kan Partai Demokrat Aceh kan di provinsi itu ada 10 kursi. 10 kursi, artinya
Kita target minimum 13 kursi. Artinya apa? Ketika Demokrat provinsi kita mendapat 13 kursi, kita sudah dapat tiket. Kita bisa mengusulkan sendiri untuk calon gubernur Aceh. Bang. Ke depan. Berarti akan ada laju baru untuk memperbaiki Aceh, Bang? Ya, tentu semua kan. Ini nggak habis-habis. Nggak apa-apa. Iya. Justru menurut saya ini kan tantangan yang harus kita jalankan. Makanya saya katakan tadi, ketika jabatan itu kita jadikan nilai ibadah dan amanah, saya pikir nggak berat. Jadi yang membuat berat ketika itu jadi beban, ya kan? Beban. Nah, jadi kan jadikan beban itu sebagai tantangan, ya kan? Sama kegiatan yang saya lakukan hari ini, kadang kita pagi, siang, malam tuh, ya harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati ya stres kita kan? Ya tapi nggak bisa apa, Bang? Ada pepatah Islam mengatakan wajah itu nggak bisa nipu, Bang. Kita lihat sendiri di sini. Iya. Dengan kelelahan beliau dan luar biasanya beliau, saya yang pertama agak malu, saya yang masih mungkin 4 dekade di bawah beliau ini masih apa ya? Kurang bergerak, Bang. Kurang bergerak kali. Dengan abang yang udah seperti ini masih mau coba berbuat lagi dan lagi untuk Aceh, Bang. Apalagi kalau kita lihat di bursa survei saat ini. Di Partai Demokrat itu sendiri caleg-caleg kita luar biasa, Bang. Pemuda-pemuda unggulan semua. Bahkan kita udah ngerangkul sampai ke ranah yang selama ini nggak tersentuh, mungkin ke pelosok dan semacamnya gitu. Itu kan salah satu nilai kesuksesan juga, Bang. Amin. Metode apa yang abang pakai sebenarnya? Biar apa ya? Rasa trust. Metode sederhana. Metodenya silaturahmi. Silaturahmi, ya kan? Bang. Karena itu perintah Rasulullah. Jadi kalau kita ingin berhasil dari semua yang kita lakukan itu modal silaturahmi. Berarti abang yakin juga dengan silaturahmi ini target kita di 2024 akan tercapai, Bang? Tentu silaturahmi kan harus diiringi dengan strategi kerja keras, ya kan? Silaturahmi ini sebagai pembuka, ya kan? Dengan silaturahmi kan kita digerakkan semua. Nah, tentu semua harus dilakukan berdasarkan strategi-strategi kan, apalagi dengan era media sosial hari ini begitu luar biasa ya. Tentu kita tidak boleh meninggalkan, apalagi kita tahu betul ketua umum kita ini kan boleh dikatakan ketua umum termuda dari semua ketua-ketua umum partai luar politik, biasa yang bagi pemuda, Bang. Tentu ya kita berharap ya Partai Demokrat juga harus menjadi salah satu pilihan anak muda. Apalagi dengan bonus demografi kita hari ini, saya pikir itu sangat diuntungkan ya. Termasuk kegiatan saya dalam beberapa hari ini kan semua kalangan milenial luar biasa. Full, Bang. Dari Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, dan insya Allah kita akan lanjut lagi nanti Aceh Utara, Lusmo, Biren, Aceh Tengah, benar meriah ya kan. Tentu kita berharap bahwa anak-anak muda ini harus berani terjun ke politik. Harus, Bang. Harus. Sebuah kewajiban, Bang, ya. Kalau Bung Karno kan kita tahu betul memimpin Indonesia di usia yang sangat muda. Ya kan? Masa kita kalah sih? Ya kan? Jadi saya berharap ke depan ini yang memimpin bupati, gubernur. Jadi justru harus anak-anak muda. Kita tahu betul masa depan bangsa pasti ada di tangan pemuda, ya kan? Yang kedua, kita melihat hari ini kita melihat potensi lain di anak muda ini, atau potensi di kalangan santri, di kalangan daya. Sering saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan daya, pimpinan pondok pesantren, harusnya ini dari kalangan daya harus tampil di politik. Kenapa? Masuk itu, Bang, kita kebetulan masuk. Salah satu pengurus kita kan termasuk anak Abu Mudi Samalanga ya, beliau sebagai wakil sekretaris. Itu kan stigma di Aceh nih, Bang. Stigma di Aceh ya, politik nasional ini ya politik yang mungkin masih konvensional lah bahasanya, Bang. Kalau politik lokal itu termasuk politik yang mungkin ada agak sedikit bersyariah, Bang. Tapi luar biasanya abang bisa masuk ke ranah itu, Bang. Ini terus-terusan saya ulik metode abangnya, atau emang ada hal khusus, Bang, atau apa yang abang laksanakan selain silaturahmi tadi, Bang? Jadi begini, ini sebenarnya tidak lepas dari historical, sejarah. Bagaimana perjalanan Pak SBY dulu ketika membuat Aceh Damai, ketika beliau masih Menko Polhukam, yang pertama dirangkul adalah kalangan ulama. Ya kan? Jadi sampai hari ini Partai Demokrat tetap berkomitmen kita bersama para ulama. Bang. Ya kan, bersama tokoh-tokoh perdamaian Aceh, ya kan, termasuk teman-teman dari GAM dulu kan. Jadi artinya KPA sekarang, Bang. Sekarang KPA, karena kita berharap itu saudara kita, itu keluarga kita. Jadi Partai Demokrat harus menjadi bagian dari semua komponen masyarakat, baik dari kalangan daya,
kalangan santri, kalangan teman-teman dari KPA, ya kan, teman-teman partai lokal. Jadi kita akan terus bersinergi karena pasti kita punya niat yang sama untuk membangun Aceh lebih baik ke depan. Ini langsung nih Bang. Kalau kita melihat Aceh Bang, kita di sini terkelompok sebenarnya Bang. Betul. Ada isu, bukan isu sih, lebih ke kalau saya sendiri beropini secara pribadi memang kelompok itu ada Bang. Yang pertama kelompok ex-kombatan. Betul. Itu kelompok pejuang. Mereka tetap orang yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh dan kesuksesan Aceh. Yang kelompok kedua Bang, mungkin kita bilang lebih ke santri atau pure pesantren gitu Bang. Betul. Agamis dan semacamnya. Ada kelompok yang seperti akademisi Bang, atau yang lain. Itu di Aceh pasti ada Bang. Nah, kalau nanti nih Abang berkesempatan dikasih kepercayaan lagi kembali oleh masyarakat, mana tahu nih Bang, tiba-tiba tetap jadi kandidat Aceh 1 Bang. Amin. Di saat ada pilihan antara murni agamis atau pejuang, itu Abang pilih yang mana? Ya, yang pertama tentu semuanya pasti niat. Innamal a'malu binniyat ya. Tentu niat kita yang pertama hari ini kan sebentar lagi kan sudah masuk tahun politik yang ujung-ujungnya ini kan kompetisi berkaitan dengan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden ya. Tentu tugas kita yang pertama adalah bagaimana memenangkan pemilu legislatif di Aceh dengan sesuai target yang kita harapkan, ya kan? Tentu Demokrat kan menganut yang namanya nasional religius. Artinya kombinasi antara nasional dan religius. Termasuk program saya yang pertama begitu dilantik jadi ketua DPD Partai Demokrat di Aceh, yang pertama saya bangun musola supaya religiusnya ada. Jadi bagaimana Partai Demokrat ini juga apalagi dengan sebuah pembuktian berarti Bang. Iya kan, itu bentuk komitmen. Jadi termasuk itu yang sering disampaikan oleh Pak SBY dan Mas Ahaye. Kita bisa lihat bagaimana kunjungan Pak SBY ke Aceh, kunjungan Ahaye ke Aceh yang pertama didatangin kan alim ulama. Kemudian teman-teman dari KPA yang pernah dan berbuat yang terbaik dalam rangka perdamaian Aceh. Ya, itu nggak boleh kita lupakan. Kolaborasi terus berarti ini Bang. Jadi kita tidak boleh melihat mereka-mereka ini bagian tertentu, tapi bagian yang tak terpisahkan dari semua keluarga besar kita. Berarti kita bisa ngeklaim Bang bahwasanya Partai Demokrat di sini sebenarnya terus welcome, terlepas apapun isu atau pro dan kontra yang terjadi di masyarakat saat ini Bang. Apalagi kita berbicara Aceh Bang. Kita spesialis kita memiliki partai lokal. Dan basicnya siapa yang nggak mau ngakuin bahwasanya Aceh itu kan serambi Mekah Bang. Negeri bersyariat. Berarti Demokrat salah satu partai yang nggak mengharuskan si A, si B. Siapapun yang mau membangun, hayu gitu Bang. Ya, betul. Karena begini ya, Partai Demokrat ini kan kita tahu betul bagaimana Pak SBY itu juga yang melahirkan partai lokal. Partai lokal ini sebenarnya kalau nggak ada perdamaian nggak ada nih Bang. Betul. Partai lokal ini sebenarnya solusi yang diberikan oleh Pak SBY ketika itu, oleh pemerintahan Pak SBY ini untuk supaya mereka punya wadah saluran politik. Itu tidak dimiliki oleh provinsi lain. Bahkan Papua sendiri nggak punya partai lokal. Jadi begitulah kita lihat proses perdamaian ini sampai melahirkan undang-undang pemerintahan Aceh ini. Terakhir syariat Islam itu semata-mata adalah bentuk komitmen pemerintah ketika itu di era Pak SBY untuk melihat Aceh secara utuh, bagian tak terpisahkan dari NKRI, Republik Indonesia ini, ya kan? Dan alhamdulillah sampai hari ini betul-betul sudah kondusif. Tentu apa tugas kita hari ini? Mengisi perdamaian ini dengan hal-hal yang positif Bang. Berkolaborasi. Merubah image Aceh dari kondisi yang sebelumnya, apalagi hari ini kan dicap Aceh sebagai salah satu provinsi paling miskin di Sumatera. Harusnya kita nggak boleh marah, nggak boleh kecewa. Justru dengan dicap seperti itu kita termotivasi. Abang termasuk percaya nggak sih dengan survei tersebut? Karena sebenarnya kalau kita berbicara Aceh pasca damai, saya sendiri Bang, saya sendiri generasi kalau dibilang 4.0, yang sekarang udah 5 nih Bang. Jadi saya sendiri mengalami sebenarnya pasca damai itu banyak secara ekonomi pun pertumbuhan ekonomi Aceh luar biasa Bang. Karena apa kalau kita lihat sekarang Bang, kita sedikit aja keluar Aceh nih Bang, ke perbatasan Sumatera misalnya Bang. Secara ekonomi masyarakat di sana Bang untuk mencari nafkah 70.000 sehari aja. Jangankan kita bilang UMP yang terlalu besar Bang, sulit. Tapi di Aceh mohon maaf Bang, orang nggak ada uang bisa minum kopi.
Kalau uang 100.000 bahasa kasarnya bang, nyepak batu aja dapat per hari bang. Jadi miskinnya dari mana? Kalau yang kacamata yang tadi bang, tapi ketika abang menyebutkan Aceh provinsi termiskin juga abang mengakui, ini secara utuhnya abang mengakui hal tersebut atau memang abang ingin membuka mata publik? Ada hal yang bermasalah di kita, kita harus kayak gini, harus berubah, harus merubah hal itu semua. Makanya ketika ini kan yang bahas ini kan bukan kita yang ngomong, berdasarkan survei data dari BPS tentunya kan. Artinya kan kita mau percaya atau tidak kan faktanya kan memang ada, ya kan. Tapi jangan hanya kita melihat sisi negatif. Justru kalau saya lebih senang melihat sisi positifnya. Ada tantangan di situ. Ketika orang bilang abang muslim nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kita buktikan bahwa kita lebih bagus dari yang ngomong seperti itu tadi kan. Jadi artinya saya lebih senang melihat sesuatu tantangan dan juga kita cari solusi. Ada hal baru yang harus hal baru, ya kan. Kadang-kadang orang marah, kenapa kita miskin? Ya kita nggak boleh marah dong. Justru kita evaluasi kenapa kita miskin. Berarti ada masalah di situ. Masalah kan apa? Apakah ada something wrong di situ? Ada persoalan kepemimpinan di situ atau persoalan pengelola anggaran seperti itu. Yang harusnya sebenarnya nggak perlu aja provinsi paling miskin. Itu dia bang. Ini sedikit ya kan? Geser bang sih. Tapi apa ya? Di saat provinsi termiskin triple winner bang. Ya. Secara nggak langsung itu warisan gubernur yang dimotori oleh Partai Demokrat. Ya. Triple winner bang, kita selama tiga tahun berturut-turut kita triple winner itu di masa Demokrat bang. Dan beliau adalah ketua DPD lama yang menjabat sebagai gubernur bang. Di saat abang ngeklaim ini ada permasalahan, seperti yang abang jelaskan tadi, apa memang ada pola yang salah di pemerintahan awal ini atau memang sebenarnya apa sih masalahnya bang? Jadi kita bukan melihat dari gubernur sebelumnya atau kebetulan beliau diusung Demokrat. Karena kan usulan awal gubernur ini kan pasangan kan Irwan Dinova, ya kan. Tapi saya tidak melihat konteks itu ya. Saya lebih melihat konteksnya untuk Aceh ke depan. Artinya ketika dan bahkan sampai hari ini kan sudah dilanjutkan oleh PJ 2 periode kan, tetap masih posisi yang sama, ya kan. Jadi berarti kan ada persoalan, ya kan? Ada masalah. Nah, mungkin persoalan ini yang harus kita perbaiki bersama. Yakin ya kan? abang bisa ngerubah itu di saat ada kepercayaan masyarakat nggak? Saya yakin pertama ya harus ada political will, harus ada kemauan. Maka sering saya sampaikan tadi, kita mau jadi pemimpin ngapain dulu? Ada nggak kepercayaan kepada rakyat kan? Siapapun yang jadi pemimpin, saya yakin yang pertama tuh harus diniatkan dulu. Yang mau bang ya? Yang mau. Kita berbicara yang mau ya? Makanya saya katakan tadi ketika kita melihat bahwa pemimpin itu juga bagian dari amanah, bagian dari tanggung jawab, tentu kita harus memberikan berbuat sesuatu yang terbaik buat masyarakat kan. Tentu yang banyak hal yang harus diperbaiki di Aceh kan. Kalau kita mau mengacu kepada sumber daya di Aceh kan luar biasa. Luar biasa. Apakah di sektor sumber daya alam yang berlimpah. Lengkap. Tapi sebanyak apapun sumber daya, kalau tidak dikelola dengan baik, tentu kan nggak menghasilkan yang terbaik. Contohnya banyak lah, kita lihat daerah-daerah yang penghasil seperti Riau, Kalimantan Timur, itu juga sama nasibnya. Ya kan, penduduknya juga banyak yang miskin. Ya kan, berarti kan ini menjadi catatan tersendiri. Harusnya memang ketika daerah kaya, penduduk juga harus kaya kan? Iya, seharusnya. Harusnya kita lihat misalnya negara-negara di Timur Tengah dengan kekayaan minyaknya yang berlimpah, harusnya mereka hidup di atas rata-rata kan? Iya. Harusnya seperti itu juga Aceh kan? Tapi semua tidak lepas dari masa lalu. Kita tahu betul bang. Ketika SDM kita bang ya. Ketika zaman Orde Baru misalnya, ketika Aceh dengan kebanggaan dengan arunnya lah misalnya kan dianggap daerah dolar ya kan, petrodolar. Tapi yang menikmati petrodolar itu siapa? Yang kan memiliki dolar bang. Iya, artinya kan hanya beberapa orang. Apalagi di era Orde Baru itu kan seluruh kekayaan hasilnya pasti dibawa ke pusat, ya kan? Ada regulasi berarti bang yang salah bang? Pasti. Hari ini kan setelah reformasi ini kan sudah banyak berubah, termasuk ada dana bagi hasil migas misalnya kan. Cuma ketika dibagi hasil udah nggak ada masalahnya kan gitu kan. Kita baru sekarang menggali kembali misalnya ada PAG kan. Kemudian industri sebagian sudah mulai jalan di Aceh ya kan, seperti PIM dan lain-lain kan.
ini juga menjadi salah satu konsen saya ke depan berkaitan dengan keberadaan industri-industri di Aceh ini. Jangan sampai kita lagi masyarakat Aceh menjadi seperti tikus mati di lumbung padi, atau menjadi penonton di rumah sendiri. Ini yang nggak boleh terjadi lagi ke depan. Artinya ketika kue-kue industri-industri ada, harus rakyat Aceh yang menikmatinya. Ya. Lokal pride, betul. Dan itu sudah saya lakukan. Saya turun kemarin, hampir semua perusahaan-perusahaan BUMN ini saya cek berapa persen masyarakat lokal yang bekerja di situ. Di PIM misalnya 90 sekian persen. Kita cek kembali di level mana itu masyarakat Aceh yang diberikan jabatan. Ternyata sudah banyak, tapi di level direksi kan kita masih kurang, masih sangat terbatas. Nggak ada, Bang. Bahkan nggak ada. Bahkan nggak ada. Nah, inilah yang kita dorong sekarang supaya sebelumnya juga ada, misalnya di level direktur kan. Tapi untuk hari ini baru proses ini. Nah, local pride, Bang, kalau kita berbicara, nanti kita ulik lagi ke bagian yang detailnya. Tapi kan seingat saya itu ada salah satu investor asing juga berinvestasi di bidang migas di Aceh. Itu kemarin tuh sampai project manajernya lokal konten, Bang. Ya, orang kita Aceh. Tapi ya itu tadi, Bang, cuma 2-3 tahun clear. Itu apakah permasalahan SDM lagi? Kalau saya melihat wajar-wajar saja, Bang. Aceh ini kan nggak terlepas daripada nggak ada kesempatan peluang untuk mengenyam pendidikan yang secara secara komprehensif gitulah, Bang. Betul. Karena kan terus-terusan konflik dan semacam, entah internal, entah eksternal semacam. Makanya saya ingin kembali sedikit setback ke belakang bahwa ketika kita melihat secara menyeluruh kan ini kita lihat historical. Apa historicalnya? Kita 32 tahun konflik. Untuk mengembalikan suasana yang utuh itu nggak mudah. Apalagi ketika setelah perdamaian ini lanjut sampai kurang lebih berarti sekitar dari tahun 2006, sekarang sudah berapa tahun? Kita, Bang, cuma punya kesempatan berapa tahun? 2027 kan habis nih, Bang. Betul, ini kan kaitan MOU kita. Dana otonomi khusus. Enggak, secara keseluruhan, Bang. Yang saya pahami, butir-butir MOU itu ada tanggung jawab, beberapa tanggung jawab. Yang di 2027 itu ada tanggung jawab yang harus dilakukan, tapi kalau nggak selesai itu dipangkas. Dan ada juga sisi yang memang hal negatif ini tetap tinggal untuk Aceh, Bang. Betul, jadi begini. Kita tahu betul, otonomi khusus ini kan berlaku 20 tahun. Iya. Dan bisa diperpanjang kembali. Bisa berarti, Bang? Bisa. Dan itu sudah dilakukan oleh Papua. Papua 2022 sudah diperpanjang lagi untuk 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Dan dia ada peningkatan dari tadinya 2% dari DAU nasional, sekarang jadi 2,25%. Sementara Aceh kan agak unik ini. Dari total 20 tahun dana otonomi khusus kita, 15 tahun tuh 2% dari DAU nasional. 5 tahun terakhir sekarang ini hanya tinggal 1%. Artinya apa? Ketika dana 8,5 triliun kira hanya tinggal 4, sekian triliun. Artinya ketika digabung APBA kita drop kan. Ngedrop, makanya Bang. berpengaruh juga kepada sampai korban kan kemarin, Bang, olahraga juga korban, Bang. Ya, yang mana nih? PON maksudnya. Sebenarnya kalau bicara PON ini bukan korban, ya kan? Tidak ada yang dikorbanin di situ. Mungkin prosesnya yang mungkin di kita agak lambat ya. Agak lambat. Makanya saya berharap ini kan perpanjangan dana otonomi khusus sekarang kan sudah masuk prolegnas di DPR, ya kan? Tinggal bagaimana konsentrasi kita ini, khususnya pemerintahan Aceh dan teman-teman DPR Aceh ini mempersiapkan butir-butir berkaitan dengan perpanjangan dana otonomi khusus. Udah pernah di cross check belum, Bang? Kita sudah bahas berkali-kali. Cuma ini kita hati-hati juga dalam pengajuan revisi undang-undang otonomi khusus ini. Jangan juga nanti nggak mungkin kita minta itu jadi bumerang buat kita. Ya kan, akhirnya yang tadinya pemerintah mau kasih bisa juga nggak dikasih gitu loh kan. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman di pemerintahan Aceh dan teman-teman di DPR Aceh, Papua kan sudah selesai perpanjangan. Saya pikir kita tinggal melihat aja apa yang dilakukan Papua, yang nggak ada di Papua ini kita dorong aja. Mana yang kurang kita perbaiki. Jadi sehingga target kita minimum sama seperti Papua, yaitu 2,25% dari DAU nasional. Artinya apa? Ketika APBN kita terus naik, otomatis kan dana otonomi kita akan juga berkembang. Tinggal bagaimana investasi nggak sih, Bang? Kenapa? Terkait investasi nggak sih outsource yang kita dapat ini, Bang? Oh tidak, ya. Investasi ini kan berbeda dengan outsource. Outsource ini kan memang dana otonomi khusus Bang, yang diberikan. Tapi pendapatan?
pendapatan kan itu kan otonomi khusus kan digabung dari keseluruhan. Keseluruhan. Bang, ya? Jadi misalnya APBD kita misalnya 8 triliun, ya kan? Otsus kita 8 triliun, jadi 16 triliun itu jadi gabungan, ya kan? Di luar, kalau investasi kan berbeda lagi. Investasi kan itu namanya investor yang akan masuk. Makanya hari ini saya salah satu anggota DPR Komisi 6 yang punya komitmen penuh mendorong investasi. Salah satu investasi yang paling siap untuk dilaksanakanlah ada Kek Arun. Makanya boleh dicek di YouTube, di semua rapat-rapat DPR, pasti saya sangat concern di situ. Concern, Bang. Dan alhamdulillah hari ini apa yang kita perjuangkan ini sudah berjalan sedemikian bagus. Bahkan waktu itu saya hadir bersama Pak Presiden di Kek Arun, peresmian pupuk NPK ini, langsung kita dorong waktu HOA, ya kan, penyertaan modal antara konsorsium BUMN dengan PEMA pemerintahan Aceh. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Mudah-mudahan November ini insya Allah ini udah akan jalan. Siapa mereka di situ? BUMN terdiri dari Pertamina, Pelindo, dan juga Pupuk Indonesia bersama dengan PEMA ya. PEMA Aceh, Bang. Ya mudah-mudahan kalau insya Allah November ini dilaksanakan, ini berarti kan geliat investasi kita semakin besar, Bang. Yang kedua, setelah saya komunikasikan juga dengan pihak Kementerian BUMN kemarin dengan Pak Wamen, sekarang sudah ada 4 calon investor yang akan bergabung di Kek Arun ini. Arun, Bang. Ada beberapa selain 3 tadi, Bang. Selain itu kan konsorsium BUMN. Konsorsium kita, Bang. Tapi ini investor di luar. Termasuk dari Inggris, ada dari Jerman, dan juga ada di beberapa negara lain. Ini masih bernegosiasi. Kalau ini goal berarti kan insya Allah ini juga memberi dampak positif buat perkembangan ekonomi Aceh, termasuk depan, sektor tenaga kerja, sektor pendapatan daerah. Asal aturan yang kita siapkan jangan kejadian kayak Arun, Bang. Betul. Karena posisi kalau kita berbicara dengan aturan nih, Bang, penggodokan aturan atau pemahaman wakil kita di DPR yang memahami hal itu, yang kita lihat, Bang. Kenapa investasi untuk saat ini masih stagnan di tempat? Misalnya nggak ada istilah aturan yang memang mengharuskan investasi itu memang memotori ke segala lini, Bang, terkait MOU. Kalau kita berbicara investasi masih berpilah atau nggak menyatu dengan Otsus, Bang, berarti 70-30 sampai sekarang belum hidup, Bang. Betul. Makanya sebenarnya perjuangan kita ini kan harus bertahap. Bertahap dan harus diseriusin. Ini kan problem kita di Aceh, kadang-kadang kita nggak seriusin gitu loh, nggak kita urus, ya kan? Jadi saya sering sampaikan, kita jangan sering sekali nyalain orang. Dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nyalain pemerintah pusat. Sementara kita sendiri nggak mempersiapkan, baik sisi aturannya, sisi kesiapan SDM-nya. Dan begitu saya masuk Komisi 6, jadi saya pelajari betul. Dan saya tampil untuk membangun sinergitas ini antara pemerintahan Aceh dengan kepentingan BUMN. Selain keyakinan, memang faktanya dapat, Bang, ya? Dapat. Dan itu saya lakukan. Saya ketemu dengan BUMN, saya ketemu dengan Pertamina, saya ketemu dengan Pupuk Indonesia, dan ini terus kita bangun. Bahkan sampai saya kawal betul supaya ini jalan. Bahkan terakhir saya ketemu juga dengan Direktur Keuangan Pertamina, membahas bagaimana penyertaan modal ini kapan berjalan. Ya makanya mereka kemarin saya kejar betul. Dobrak terus, Bang. Kita kejar terus. Akhirnya mereka bilang insya Allah ini November nih insya Allah sudah selesai. Dan nanti akan dibiayain oleh Dana Reksa. Itu tugas masyarakat nih buat ngawal hal seperti ini. Bagaimana Bank Muslim ini nggak sendiri terus lah, Bang. Persis. Kita juga butuh masyarakat yang terus mendukung, apalagi di Aceh kan banyak aktivis kita, Bang. Betul, makanya saya katakan tadi, kita harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Kenapa saya katakan? Kita berbuat apapun itu, ya harus go-nya jelas, targetnya apa. Ketika saya misalnya pertama kan di Komisi Pendidikan. Pertama itu yang bisa kejar bagaimana sumber daya manusia. Insya Allah saya bisa perjuangkan 4 kampus negeri di Aceh, ya kan? Luar biasa. Termasuk di Universitas Samudra Langsa. Aceh Timur nunggu tuh, Bang. Makanya Aceh Timur juga kita sampaikan. Tapi sampai hari ini belum ada usulan Aceh Timur. Dari Aceh Timurnya berarti, Bang? Iya dong, harus dari daerah. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan penegrian sebuah kampus ini kan pertama harus ada usulan daerah. Persyaratnya kan harus punya lahan, ya kan? Itu nanti kita ulik lagi, Bang. Kita bahas lah khusus di pendidikan. Tapi paling enggak itu bentuk komitmen. Maka saya katakan tadi, kita sebagai anggota DPR ini ya harus bekerja sesuai aturan,
sesuai undang-undang. Apa tugas kita tuh? Ketika kita dilantik kan tentu ada sumpah jabatan kita. Wajib memperjuangkan aspirasi rakyat. Wajib memperjuangkan daerah pemilihan. Itu sumpah loh. Kalau kita nggak kerja berarti kita melanggar sumpah. Abang termasuk salah satu yang berhasil bekerja dan berhasil, buktinya 3 periode nih Bang. Berhasil. Kita bisa ngeklaim berhasil. Apalagi suara terakhir Abang di 2019 kan meningkat nih Bang. Sampai terus meningkat di angka 56.000. Iya, betul. Dibanding dengan DPR RI lain, Abang nomor wahid. Ya, artinya menurut trust saya itu terus terbangun berarti. Ya, artinya ini sebenarnya tinggal kita mau atau tidak. Makanya saya katakan tadi, membangun Aceh ini harus dibutuhkan komitmen. Harus bersifat political will, harus punya kemauan. Makanya saya katakan harus kita niatkan juga, niatnya ibadah. Kalau niatkan kita bukan ke situ ya nggak akan pernah berhasil. Kita bisa lihat gubernur-gubernur sebelumnya mungkin. Buat saya mungkin yang menarik, salah satu gubernur menjadi contoh di Aceh kan Pak Ibrahim Hasan. Ya. Ibrahim Hasan saya masih ingat betul, saya masih kecil banget. Saya belum ada tuh Bang. Kamu belum ada, saya udah ada. Saya waktu itu kalau nggak salah masih kelas 2 SD atau kelas 3 SD lah ya. Tapi saya masih ingat betul, kampung saya tuh belum ada listrik dulu di Alukumba itu. Alukumba? Bayun Bang? Iya, Rantau Selamat ini. Pedalaman lagi Bang? Iya. Tapi kebetulan saya beruntung rumahnya pinggir jalan, jadi nggak masuk dalam ya kan. Jadi artinya apa? Kenapa kita lihat Pak Ibrahim Hasan begitu berhasil? Tertentu dia punya spirit, punya kemauan. Termasuk waktu itu dananya kan sedikit, bahkan hampir kan. Beliau bisa mendatangkan mungkin 3-4 kali lipat dari dana APBD. Cara gimana? Ya beliau rajin silaturahmi tadi, rajin lobby. Bahkan saya ingat betul ketika beliau, dan itu saya ikutin ya, beliau ini setiap ke Jakarta itu, beliau rajin membawa oleh-oleh dari Aceh. Dia taruh di mobilnya, apakah kopi, apakah itu dendeng, Aceh, Bang, ya. Apakah itu kan budaya Pemulia Jame. Kita, Bang, ya kan? Ini yang kadang-kadang kita sudah lupakan. Bahkan hari ini, ketika saya memperjuangkan kampus negeri kemarin, saya bawa hal yang sama juga. Kenapa? Karena menghargai orang, bukan dalam konteks politik ya. Artinya namanya kita silaturahmi tentu ada buah tangan yang kita berikan. Itu sebentuk penghargaan. Ikon kita. Makanya saya katakan tadi, seharusnya orang Aceh ini punya budaya yang luar biasa. Budaya Pemulia Jame yang sudah kita tinggalkan. Ini sebenarnya yang harus kita gaungkan kembali. Terakhir mungkin saya ingin sampaikan, kenapa beberapa investasi kita di Aceh gagal atau tidak berhasil? Ada kendala panjang. Mungkin ini perlu saya jelaskan. Bahkan Pak Luhut Panjaitan dalam sebuah rapat badan anggaran disampaikan, gimana kalian itu dapat investasi? Nggak ada yang kalian urus itu, nggak kalian servis tuh orang-orang datang katanya kan. Kita ini sering terjadi kan. Harusnya ketika investor yang datang ke Aceh kita harus servis dalam arti kata Pemulia Jame, Bang, bukan servis yang lain-lain nggak ya? Bukan. Arti servis ini kita melayani dengan baik. Pelayanan Bang. Pelayanan, maka saya katakan tadi, kita ketika ilmu yang diajarkan nenek moyang kita di Aceh Pemulia Jame ini yang sudah kita tinggalkan, yang sudah hilang. Bahkan beberapa rektor-rektor yang saya sampaikan, Pak Rektor, ayo dong saya bilangin kan, bagaimana kita kan bukan persoalan nilainya ya, tapi penghargaannya. Alhamdulillah mereka juga paham, iya Jabang Muslim ya kita. Kan, kembali pertanyaan Bang, nggak capek? Abang main di masyarakat bawah, Abang main di masyarakat menengah, Abang bermain di pusat, di atas, bahkan Abang sampai ke dunia pendidikan, sampai ke dasar loh Bang. Nggak capek Bang? Makanya saya katakan tadi, semua itu harus diniatkan ibadah. Ya kan? Saya paling bahagia ketika saya bisa membantu masyarakat. Contohnya kayak kemarin, tiba-tiba ada masyarakat di Aceh Singkil, terjadi ada tiang listrik yang jatuh meninggal. Itu bukan dapil kita Bang? Bukan. Ditelepon lah sama Yara Aceh. Akhirnya saya bilang, udah heboh lah kan. Akhirnya saya telepon PLN. Kita cari solusi. Supaya ini kan masyarakat jadi. Alhamdulillah kita pasir terakhir langsung oleh PLN, mereka bayar sekitar 90 juta kepada keluarga yang meninggal. Padahal meninggal itu kan juga bukan karena maunya PLN, tapi karena faktor kondisi alam. Karena kan kejadiannya kan seperti itu. Betul. Kalau kita berbicara hal yang kecil kali Bang, sebenarnya kan DPR RI ini Bang. DPR RI mau terjun menyelesaikan masalah yang mungkin Bang, maaf, semua kecil Bang, dibanding dengan masalah lain seperti ekonomi dan yang lain. Abang sampai ke ranah itu
Abang punya apa sih nih? Punya apa Jadi yang begini. bisa ngebagitin semua nih, Bang? Artinya begini. Buat motivasi kita anak muda nih, Bang. Harus sadar kita bahwa jabatan itu amanah. Mau masalah kecil, mau masalah besar, wajib. Ketika orang menyampaikan sesuatu sama kita, wajib kita teruskan. Bahkan kadang-kadang orang datang ke ruangan saya, telepon dirjen langsung. Tolong nih dibantu. Alhamdulillah selesai. Kemarin terakhir kita turun namanya ke PLTA Pesangan di Takengon. Bukan dapil lagi, Bang, tuh. Dapil saya juga. Dapil. Tiba-tiba masyarakat datang karena lahannya belum dibayar oleh PLTA. Akhirnya kita kumpul malam itu. Saya bilang kalian berangkat ke Jakarta. Saya fasilitasi langsung ke PLN Pusat. Nah, kenapa? Karena mereka sudah mentok. Di provinsi sudah mentok karena semua. Saya bilang, kita nggak bisa lagi. Kita kalau bawa hukum kalian nggak akan menang. Saya bilang, nggak mungkin kalian bisa melawan pemerintah. Nah, akhirnya saya fasilitasi. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini lagi proses. Ya, mudah-mudahan. Tapi kayaknya nggak ada yang gagal nih kalau di tangan Bang. Nggak, kalau bicara gagal nggak gagal kan tergantung kepada komunikasi. Jadi saya lihat tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan selama kita punya niat yang baik, ya kan? Yang tadi harus capek gitu loh kan? Dan itu yang saya lakukan hari demi hari di Jakarta, termasuk memperjuangkan berapa banyak adik-adik mahasiswa yang sekolah S2, S3, ya kan? Bahkan kalau di kementerian waktu Komisi 10 tuh sampai mereka bosan terima rekom saya itu kan. Bahkan suatu hari mereka telepon. Terus berbuat, Bang, ya? Terus saja. Mereka bilang, Mas Musim kok banyak banget rekomnya nih. Udahlah, bantu aja saya bilang. Nggak mungkin yang aku minta bantu orang kaya, aku bilangin kan. Arti yang minta beasiswa orang butuh gitu loh. Iya. Ya, artinya menurut saya ketika ingin berbuat sesuatu, ketika kita punya jabatan, ketika punya kekuasaan, disitulah kita berbuat. Ketika tanda tangan kita masih dihargai orang, kita telepon kita masih diangkat sama pejabat. Inilah yang sebenarnya tugas mulia yang harus kita lakukan. Jangan nanti udah pensiun, udah nggak punya apa-apa, baru cerita. Kenapa? Atau nggak bosan-bosan di situ terus, Bang, hanya untuk berkelimit dengan ekonomi dan permasalahan pribadi. Ini sebenarnya saya sampai kepada adik-adik tuh, jadilah manusia yang solusi, bukan problem. Jadi ketika punya masalah, kita harus cari solusi, bukan cari masalah. Bukan nambah. Bukan nambah masalah. Jadi alhamdulillah saya dimanapun saya berada, saya sampaikan, termasuk ke tim-tim saya sampaikan. Saya nggak suka kalau kalian lapor semua masalah. Tapi solusinya apa sih? Jangan kalian saling menyalahkan satu sama lain, tapi cari solusi. Pembawaan. Akhirnya perubahan. Kumpul semua, oke ini solusinya ya. Akhirnya begitu selesai kan? Nggak ada. Sampai saya bilang, cari dulu gimana caranya. Begitu dicari ternyata bisa. Berarti selama ini nggak mau. Nggak mau, Bang. Nggak mau gitu, mereka, Bang. Berarti berbicara apa yang Abang jabarkan hampir 1 jam kita berbicara di sini, Bang. Posisinya gini, Bang. Keterwakilan demokrasi ini ada di Abang, Bang. Saya berani mengklaim bahwasanya secara saya pribadi, Bang, Partai Demokrat nggak salah menunjuk Abang sebagai ketua DPD. Karena apa? Secara demokrasi semua hidup, Bang. Abang nggak pernah mempermasalahkan permasalahan waktu Abang, lelah Abang dan segalanya hanya untuk hal-hal yang seharusnya kan tingkat kabupaten kan adalah perwakilan masyarakat mereka DPR yang lain, Bang. Dan target Abang nih. Tadi kita udah ngulik sedikit, kemungkinan besar kita tetap akan terus berbuat untuk masa depan Aceh ya, salah satu. Kalau itu kepercayaan masyarakat, trustnya ada, kita tetap akan maju jadi Aceh 1, Bang. Amin ya Allah. Dan target Abang selama 3 periode di komisi Abang yang lama dan di komisi 6 sekarang, ada yang belum tercapai atau memang udah finish semua, Bang? Betul. Jadi memang saya kebetulan di DPR ini sudah beberapa komisi. Pertama itu komisi 2. Ilmu udah lebih kan, Bang? Kenapa saya pindah-pindah komisi itu? Sebenarnya supaya bisa lebih banyak lagi berbuat untuk Aceh. Ketika komisi 2 tuh salah satu yang kita gagaslah sertifikat gratis kepada masyarakat. Dan sudah dirasain loh, Bang? Sudah puluhan ribu, dan hari ini kan kita minta semua tanah-tanah masyarakat yang orang miskin semua harus sertifikat dan gratis. Itu yang kita lakukan pertama saya di DPR 2009. Setelah itu berjalan saya pindah ke Komisi Pendidikan. Saya tahu betul kita butuh beasiswa, butuh kampus-kampus negeri kan, itu udah selesai kita laksanakan. Setelah itu saya masuk lagi ke Komisi 3, ke sektor hukum. Kita cek juga bagaimana persoalan hukum di Aceh. Setelah itu 2019 saya pindah lagi Komisi Pertanian. Bagaimana masalah pupuk, masalah bantuan
bibit dan lain-lain, termasuk kita perjuangkan klaster udang Puname di Aceh Timur. Banyak yang kita lakukan. Setelah itu punya tanggung jawab saya yang terbesar lah di Komisi 6, kaitan investasi BUMN. Bang. Karena itu menyangkut paling hajat hidup orang banyak, Bang. Ya. Demokrasi semua hidup dia di Komisi 6, Bang. Betul. Karena kan di situ ada Kementerian Perdagangan, mitra kita, Kementerian Koperasi dan UMKM, mitra kita, BUMN. Jadi azas demokrasi di sini hidup, Bang. Betul. Apa yang Abang cari? Kembali ke target. Betul. Di saat Abang di beberapa komisi yang lama ini, apakah setelah Abang mencapai target Abang untuk berbuat kepada Aceh ini clear, Abang melangkah, atau memang Abang ingin mencari ilmu untuk bisa membangun Aceh ketika Abang jadi Aceh 1 nanti insya Allah, Bang? Makanya saya ingat betul hadis yang kamu sampaikan tadi, khairun nas anfa'uhu linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu harus bermanfaat kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada daerah, kepada bangsa dan negara. Kenapa? Saya melihat ini Aceh kan butuh dukungan investasi. Besar kali, Bang. Iya kan? Karena saya anggap itu salah satu juga memberikan dampak positif buat tenaga kerja, buat pemerintahan daerah. Dan selama ini saya lihat ini kan ada tembok pembatas yang begitu luar biasa. Ketika saya masuk komisi, saya tabrak nih tembok-tembok ini supaya lolos. Salah satu aturan, Bang. Ya kan? Yang selama ini kan tembok raksasa ini nggak bisa dijebol oleh siapapun. Kalau saya nggak masuk komisi ini, nggak mungkin saya jebol tembok-tembok ini kan. Contoh misalnya perusahaan-perusahaan BUMN ini kan sulit sekali. Sulit. Boro-boro kita mau ketemu direksinya, mau koordinasi aja ribet. Mas apa masih susah. Nah, inilah yang kita terobos supaya komunikasi yang antara atas tengah ini selama terputus kita sambungkan. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana saluran-saluran komunikasi, saluran-saluran informasi ini bisa berjalan. Termasuk terakhir ketika kita pendatangan HOA antara konsorsium, itu kemarin sempat terputus juga. Akhirnya kita komunikasi, hampir batal itu kan. Gaya Abang lagi ya. Kita komunikasi, kita cek, akhirnya selesai. Dan saya bilang nggak bisa nih, saya nggak mau tahu, tetap harus ditandatangani di depan Presiden. Saya bilang kan, akhirnya 1 hari sebelum kunjungan Presiden, final, langsung ditandatangani di depan Presiden. Waktu itu saya ikut menyaksikan itu waktu itu bersama Pak Erick Thohir ya. Makanya saya katakan tadi, semua jabatan kita tuh harus kita niatkan dengan tulus. Tentu apapun yang kita lakukan ini semata-mata memberikan manfaat. Makanya saya katakan tadi, selama saya di anggota DPR tuh harus terus memberikan manfaat. Ketika ditanya apa yang Bang Muslim lakukan periode pertama, kedua, ketiga, saya bisa buktikan. Banyak, Bang, sih buktinya. Googling aja kebanyakan, Bang. Sampai enggak, saya mau googling ini Abang ini sampai habis limit, Bang. Kalau saya kumpulin data itu. Mungkin boleh ditonton apa yang saya sampaikan, baik rapat-rapat di DPR, baik kunjungan-kunjungan saya, karena itu bentuk komitmen. Saya pikir kalau nggak saya sampaikan, siapa lagi? Ya kan? Kita jangan pernah berharap orang lain yang berbuat. Kita berbuat dulu dong. Wah, biar aja si A, si B. Nggak boleh dong. Ya, kalau kita ingin berbuat, ya berbuat aja. Terus selama ini Abang udah yakin target Abang selama di komisi yang lain dan komisi 6 ini udah tercapai semua? Insya Allah. Tercapai semua kan nggak mungkin. Karena pasti banyak persoalan. Tapi kalau kita melihat janji kampanye, Bang, bukan janji kampanye, apa yang Abang sampaikan ketika Abang naik di periode pertama, kedua, ketiga, data survei DE Entertainment itu Abang udah clearkan semua, Bang. Bahkan Abang nambah-nambah lagi nih. Nambah-nambah lagi apa ya, hal yang nggak pernah Abang janjikan juga Abang laksanakan, Bang. Terakhir untuk Partai Demokrat ini sendiri, Bang. Seorang mentor yang dimiliki oleh Partai Demokrat Provinsi Aceh. Bagaimana pola mengelola sesuatu itu, menempatkan pada tempatnya, kerja ikhlas, secara demokrasi itu ada di Abang. Secara Partai Demokrat itu sendiri, Bang, apakah Abang punya metode sendiri untuk bagaimana mentransfer ini kepada kader-kader Demokrat yang lain, termasuk nanti caleg DPRK kita, DPRA kita, DPRI sudah Abang sendiri dan ada di Dapil 1 nanti. Ini akan Abang transfer atau memang Abang bisa mampu menyelesaikan sendiri nih, Bang? Oh, tidak. Jadi begini. Kita Partai Demokrat ini kan partai yang terbuka. Kita punya yang namanya Ketua Umum Mas Ahaye. Dan itu enaknya di Demokrat itu semua instruksi. Welcome, Bang. Ketua Umum, ke DPD, ke DPC sampai tingkat level bawah semua diteruskan dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah sesuai arahan Ketua Umum. Makanya sering kita sampaikan bahwa perintah partai kan harus tegak lurus.
Iya. ya kan, antara DPP, DPD, DPC dan DPAC sampai ke bawah. Perintah program Bang ya. Program. Jadi bagaimana ada 14 program, termasuk bagaimana kita dekat dengan masyarakat, berbuat yang terbaik buat rakyat, ya kan, bagaimana Partai Demokrat harus ada selalu di hati rakyat. Iya. Bagaimana Partai Demokrat komitmen untuk terus mengawal otonomi khusus Aceh Dan kemajuan Aceh. dan kemajuan Aceh itu terus senantiasa diamanahkan oleh Pak SBY maupun Ketum AHY. Jadi kita, mentor kita itu dari Pak SBY. Jadi kita semua sama. Makanya saya katakan tadi bagaimana membangun kekompakan, sinergi. Dan ini saya lakukan. Saya roadshow terus nih. Udah roadshow sekarang udah 3 kabupaten. Besok lanjut Biren, lusa Aceh Utara Lusmawe, lusa lagi Aceh Tengah Benar Riah. Nanti kita lanjutkan di Dapil 1 juga begitu. Jadi bagaimana Demokrat ini sebagai rumah besar, itu adalah keluarga kita semua. Jadi sehingga harus enjoy. Jadi berpolitik itu tidak boleh dengan kening yang berkerut. Berpolitik itu dengan senyum. Jadi sehingga kita kerja juga cerdas, kerja juga happy. Jadi sehingga bisa banyak yang kita lakukan untuk berbuat yang terbaik buat masyarakat. Ikhlas. Saya garis bawahi ikhlas Bang. Ya, kan nampak Bang. Ikhlasnya itu nampak sampai apa ya? Nggak ada waktu. Saya aja ngedenger Abang dan melihat Abang, memantau Abang selama ini aja udah nengok aja Bang. Bahasanya kita melihat kegiatan Abangnya udah capek Bang. Apalagi kita ngalami sendiri Bang. Kapan waktu Abang istirahat dan berbagi dan tidur dan semacamnya Bang. Terakhir nih Bang. Ya. Harapan Abang kepada muda. Ya. Milenial kita sekarang ini di generasi 5.0 Bang ya. Oke. Terkait bagaimana pengembangan ekonomi, juga sosial, juga budaya yang harus mereka jalankan agar bisa menjadi apa ya Bang ya? Sebuah circle atau sistem perubahan yang bisa bersama-sama menyongsong kemajuan Aceh ke depan Bang. Yang pertama tentu kan jelas anak-anak muda ini sebagai agen perubahan, nanti sebagai agen perubahan. Artinya kan agent option. Jadi masa depan bangsa kan ada di tangan pemuda. Jadi dimanapun, kenapa saya mungkin pemilih tetap saya kan hampir 70% kalangan milenial kan. Sekarang mungkin kita terus berkembang kalangan ibu-ibu segala macam. Ternyata memang harus semua kita transfer knowledge ini kan, tertransfer informasi. Kenapa banyak sekali kadang-kadang pengalaman, informasi itu tidak sampai kepada mereka. Karena ilmu yang paling mahal kan pengalaman. Nah, jadi makanya semua pengalaman yang saya miliki, semua pengalaman orang-orang yang pernah saya temuin yang sudah besar itu saya bagikan semuanya. Karena buat saya berbagi ilmu itu ibadah. Ya kan? Nah, tentu yang paling mahal itu disiplin. Ini yang kita latih buat anak-anak muda di Aceh. Kita bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau kamu mau sukses, rajinlah kamu bangun pagi. Rajinlah kamu sholat subuh. Dan jangan tidur lagi, saya katakan. Tapi sulit di Aceh Bang, kedai kopi 24 jam. Ya, artinya sesulit apapun memang tidak boleh berhenti. Nggak boleh. Tapi memang orang Aceh itu senangnya dengan bukti, bukan dengan janji. Saya buktikan beberapa anak-anak yang kita udah kasih kesempatan di Jakarta, di Jogja, ternyata berubah luar biasa. Mereka sekarang udah banyak yang sukses-sukses. Bahkan yang saya lihat Bang, ada beberapa staf Abang nih yang juga kebetulan anak Aceh Timur, ada beberapa orang. Bahkan yang terakhir kemarin itu sempat kita komunikasi, mantan ketua KNPI Bang, demisioner KNPI. Beliau anak pedalaman pesisir ya. Dan Abang mentorin juga staf-staf Abang yang lain, itu memang luar biasa Bang. Diakui nggak diakui, siapapun yang nggak mengakui, itu kesalahan yang besar. Ya kan? Bagaimana Abang membawa arah perubahan ini Bang. Dan Abang yakin dengan kedisiplinan itu, maka pemuda ini akan bisa membawa perubahan Bang. Persis, maka sering saya sampaikan itu. Bahwa ternyata ilmu disiplin itu memang ilmu yang paling tinggi. Kita tahu betul ada Rasulullah ada punya 4 sifat. Siddiq, amanah, tablik, fatanah. Ini kan luar biasa. Jadi semua kumpulan ilmu-ilmu kan terakhir pada disiplin. Sholat kamu tepat waktu kan disiplin. Disiplin Bang. Boleh cek, hampir semua orang sukses di dunia itu pasti disiplin. Kalau Abang yang ngomong ini Bang, nggak mungkin nggak bisa dicontohin Bang. Kedisiplinan Abang, bagaimana Abang sekarang, posisi Abang tuh dari apa ya? Pemuda yang dari wilayah agak ujung ujung, dan mungkin sampai sekarang kalau kita lihat era pembangunan itu masih kurang tertransfer Bang, menjadi sosok yang mewakilkan Aceh di DPR RI 3 periode Bang. Kayaknya nggak ada kata-kata yang yang lebih baik selain percaya dengan apa yang Abang bilang Bang. Kalau kita ngulik nih Bang,
kita udah hampir ngabisin waktu 1 jam lebih, Bang. Oke. Terlalu luas ilmu yang masih Abang milikin dan terlalu luas motivasi yang bisa masih Abang berikan ke depan. Harapan kita di sini, jadilah sosok yang mengedepankan kedisiplinan. Ya. Jadilah sosok yang selalu ikhlas, Bang, Ya. dimanapun, kapanpun. Dan jadilah pemuda yang membawa solusi, bukan malah problem. Ini semua yang Abang gambarkan ini, Bang, mungkin hanya sekian persen yang baru tertransfer, Bang. Harapan kita nanti di kesempatan lainnya kita juga bisa terus berbagi, Bang, dan terus berbuat buat Aceh, Bang. Dan pesan untuk terakhir, Bang, pesan untuk kader kita, kader Demokrat, mau caleg kita di DPRK, DPRA, atau kader relawan-relawan Abang nih, apa yang harus mereka lakukan agar Partai Demokrat ini bisa mentransfer apa yang Abang maksudkan untuk kemajuan tadi, Bang? Ya, terima kasih ya. Kalau saya sederhana aja bahwa kepada kader, kepada calon anggota DPR, apakah calon kepala daerah, ya tentu kita harus senantiasa dekat dengan rakyat. Iya. Harus senantiasa berbuat yang terbaik buat rakyat, ya kan? Kalau kita berbuat baik kepada rakyat, insya Allah kita akan dapatkan keuntungan. Seperti ya yang kan? merasakan. Ya, betul. Jadi makanya saya bilang, saya terpilih 3 periode ini bukan karena banyak uang, saya sampaikan. Ya, banyak silaturahmi. Iya. Boleh dicek ada nggak Bang musim money politik 3 periode saya insya Allah nggak ada kan. Artinya apa? Saya sering sampaikan, kalian sebagai anak muda jangan bicara duit lah. Kerja dulu. Kerja, Bang. Kerja dulu. Kerja dengan ikhlas, saya bilang kan. Nah, dan saya coba buktikan anak-anak yang disiplin pasti sukses. Dan nggak boleh cengeng, iya kan? Dan nggak boleh baper. Dikit-dikit bawa perasaan. Habis itu nggak boleh nggak enak, hidup harus enak. Makanya modal hidup yang terbesar salah satu tuh percaya diri. Percaya kan? diri, Bang. Anak Aceh itu keren-keren, ganteng-ganteng, cantik. Yeah. Tapi PD-nya kadang-kadang kurang. Makanya kita dorong bagaimana kita harus punya percaya diri yang kuat. Percaya diri yang kuat, Bang. Yaitu Partai Demokrat maksudnya kan. Yeah. PD itu kan Partai Demokrat. Jadi saya pikir memang itulah yang senantiasa saya sampaikan kepada adik-adik ini, bahwa ya kalian ini generasi masa depan. Ya kan? Berteman tuh jangan karena kepentingan. Iya. Yeah. Bertemanlah karena persaudaraan, karena persahabatan. Kalau kepentingan, begitu kepentingan kalian nggak dapat, pasti kalian marah-marah. Ngeluh, Bang. Pasti kecewa. Kecewa. Tapi kalau berteman karena persaudaraan itu abadi. Saya dengan adik-adik di Madom Berada mau 3 periode, mereka tetap bersama saya. Tetap, Bang. Nggak pernah kasih duit juga kan? Nggak pernah saya kasih modal juga kan? Enggak. Tapi yang kita kasih network, silaturahmi. Jaringan. Saya nggak pernah takut memberikan jaringan. Jadi mereka dimanapun saya ketemu menteri, saya kenalin, saya bawa. Umpama bahasa kita ngasih pancing, Bang. Ya, kita ngasih betul, pancing alat betul. untuk mereka bekerja agar mereka bisa mencukupi kebutuhan. Makanya saya katakan tadi, yang paling mahal itu kan silaturahmi, dan jangan takut kita berbagi. Berbagi itu bukan hanya bagi uang, ya kan? Yeah. Berbagi rezeki, berbagi pengalaman, berbagi jaringan. Yeah. Jadi sehingga apa yang kita lakukan dirasakan manfaat juga buat orang lain. Nggak mungkin kita rajin memberi karena miskin, nggak ada sejarahnya kan. Nah, rajin berbagi juga nggak mungkin. Maka saya katakan tadi, boleh cek dimanapun, pasti orang yang rajin berbagi dia pasti sukses. Contoh konglomerat misalnya, buktinya Bill Gates contohnya, dia bukan orang Muslim kan, orang Yahudi kan. Tapi terus, Bang, dia setiap tahun dia potong sekian persen kekayaan untuk membantu negara-negara miskin, kegiatan macam-macam. Artinya berbagi ini tidak hanya dari siapapun, dan siapapun juga bisa melakukan berbagi. Apa itu, yang dimiliki, Bang? Apa yang kita miliki? Iya. Ya kan, saya pikir memang ya harapan kita kepada seluruh teman-teman yang ingin terjun di sektor apapun, ya kita harus senantiasa mau berbagi. Ya kan, baik suka maupun duka, ya kan. Jadi sehingga hidup ini tidak ada beban. Iya. Makanya yang terakhir harus senantiasa bersyukur. Saya ingat betul sebuah ayat Rasulullah tuh, la in syakartum la azizannakum wala in kafartum in azabila syadid. Itu berlaku universal. Dan itu dilakukan oleh orang sukses. Kenapa? Kalau kamu senantiasa bersyukur, Allah akan tambahkan. Iya. Jadi kalau orang tambah kaya berarti banyak bersyukur, tambah sukses banyak bersyukur, ya kan? Ketika kau tidak bersyukur, kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Sangat pedih. Nah, inilah yang terjadi, kita kok banyak mengeluh. Karena Allah tidak suka kepada hamba yang suka mengeluh. Kita memiliki Allah yang maha kaya. Maha kaya. Apa yang kita keluhkan gitu. Jadi ketika kita merasa kurang segala-galanya, berarti belum selesai kita, belum bersyukur. Ya kan? Coba kita latih. Saya sering sekali ketika namanya hidup kan pasti ada down-nya juga, kita drop juga. Tapi begitu drop, nggak boleh.
nggak bisa nih, saya harus siap, harus kuat kan. Semangat lagi kita kan. Jadi membangkitkan semangat kita ya kita sendiri. Karena nggak ada orang yang akan menolong di dunia kalau nggak dari kita sendiri, ya kan. Tentu semuanya orang nomor satu ya Allah. Allah. Ya, kita harus yang nomor satu Allah. Niatnya pertama ikhtiar. Makanya saya sampaikan tuh ikhtiari wajibun. Usaha itu wajib. Itu bahasanya yang itu. Ya, seperti yang saya bilang, yang selalu saya yang selalu saya share juga. Kalau menurut saya Bang, itu boleh dicatat, nanti jangan diklaim itu filosofi Darwin Eng ya. Bahagia dan menderitanya kita yang milih Bang. Persis. Apapun yang kita inginkan pasti kita dapat kalau kita yakin. Betul. Itu dia Bang. Seperti Abang juga banyak filosofi Bang. Terakhir Bang, yel-yel kita sekali Bang. Oh, kalau yel-yel itu kan Demokrat ada yel-yelnya kan. Demokrat siap. Demokrat setia. Demokrat jaya 2024 menang. Amin ya. Iya kan. Buat Bang Muslim? Buat Bang Muslim 2024 Insya Allah harus menang lagi. Harus menang. Lanjutkan Bang. Lanjutkan. Terima kasih. Hampir sejam lebih kita berbicara dengan seorang mentor yang lagi-lagi saya utarakan, seorang tokoh yang memang mungkin kata-kata saya nggak cukup mewakilkan, biarkan rakyat yang memikirkan apa yang sudah beliau lakukan saat ini. Insya Allah di periode ke depan beliau akan terus berbuat untuk Aceh. Makasih banyak Bang. Udah hadir di wadah yang sebenarnya ini kembali lagi Bang. Di entertainment ini kan, di podcast ini kan masih di level biasa, juga Abang menyempatkan waktu yang luar biasa untuk berbagi kepada milenial kita, siapapun yang menonton kita di Aceh Timur Bang. Ya. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Sama-sama. Di kesempatan ini nanti kita juga coba komunikasi, karena pasti milenial kita ini nunggu terus nih Bang. Apa yang Bang Muslim terus sampaikan ini, karena juga kita butuh Bang. Sekali lagi Bang, terima kasih Bang. Insya Allah kita doakan bersama Demokrat di 2024 jaya nasional dan Aceh, dan Bang Muslim akan terus melanjutkan kepemimpinan dan berbuat untuk membawa perubahan untuk Aceh. Amin. Terima kasih. Syukron. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beyond the limits.